Halo semuanya, pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Langsung saja kita ke videonya ya. Materi hari ini itu tentang faktor daya dukung tanah, tapi dengan metodenya Meyerhof, dengan teorinya Meyerhof. Langsung saja ke materinya. Yang pertama-tama itu kita harus tahu sebenarnya apa sih itu daya dukung tanah. Nah, daya dukung tanah. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk memikul tekanan atau beban maksimum yang diizinkan untuk bekerja pada suatu fondasi. Untuk mendapat tegangan yang dipakai dalam perencanaan fondasi, besar beban dibagi dengan faktor keamanan atau safety factor. Nah, nilai yang diperoleh itu disebut dengan tegangan tanah yang diizinkan. Nah, langsung kita ke untuk menghitungnya itu, untuk menghitung daya dukung tanah itu dapat dilakukan dengan analisis berdasarkan yang pertama itu dari uji laboratorium yang umumnya itu seperti Terzaghi, Meyerhof yang akan kita bahas pada video kali ini dan Hansen dan Vesic. Ada juga dengan uji lapangan seperti plate bearing, sondir, dan juga SPT, Standard Penetration Test. Nah, untuk teori Meyerhof itu sendiri dijelaskan pada slide ini adalah Meyerhof telah merumuskan daya dukung pondasi dangkal pada tanah homogen. Kemudian pada tahun 78, Meyerhof dan Hanna melakukan pengembangan rumus dengan mengakomodasi kondisi tanah yang tidak homogen, di mana lapisan pertama selalu lebih kuat daripada lapisan tanah kedua. Teori daya dukung Meyerhof ini mirip dengan Terzaghi, yaitu menghitung tegangan geser dari tanah yang terletak di bawah telapak pondasi. Namun Meyerhof mengasumsikan mekanisme kegagalan diperpanjang ke atas menuju permukaan tanah. Nah, Meyerhof itu menyarankan suatu persamaan daya dukung yang mirip dengan Terzaghi. Meyerhof mengemukakan persamaan untuk menghitung daya dukung izin untuk penurunan sebesar 25 mm. Persamaan ini dapat digunakan untuk menghasilkan kurva yang serupa yang diusulkan Terzaghi dan Peck. Nah, kita lihat ilustrasi dari teori Meyerhof. Apa sih yang bikin dia bilang beda, hampir mirip dengan Terzaghi ini ada dijelaskan di gambar ini. Kita lihat kalau Terzaghi itu dia penurunannya itu dia nggak melebihi permukaan tanah, dia berarti di bawah permukaan tanah. Sedangkan kalau kita lihat dari teorinya Meyerhof itu dia ada bagian yang di atas permukaan tanah. Berarti ini menunjukkan bahwa untuk penurunan itu bisa sampai melebihi dari permukaan tanah seperti dijelaskan pada teori yang sebelumnya. Nah, kita lanjut ke faktor-faktor pendukung. Nah, di Meyerhof ini menjelaskan bahwa hal tersebut itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung itunya ya. Nah, pada tahun 1974, Meyerhof menyempurnakan teorinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan daya dukung tanah. Faktor-faktor tersebut adalah pengaruh kedalaman pondasi atau depth-nya, bentuk pondasinya atau shape-nya, dan kemiringan beban atau inklinasinya. Nah, untuk faktor bentuk, parameter yang ditentukan adalah B. B ini di sini dia lebar pondasi, L-nya itu di luasan ya, dan faktor-faktor pendukungnya. Untuk faktor kedalaman parameteran itu juga sama, lebar pondasinya, terus juga kedalaman pondasi, berat volume tanah berarti ya. Sedangkan faktor inklinasi itu parameter itu sudutnya. Nah, kita langsung ke rumus itu aja, persamaannya aja biar nggak terlalu bingung. Nah, persamaan daya dukung tanah menurut Meyerhof. Kita lihat ya, untuk menghitung daya dukung ultimate yang diperlukan itu kayak NC, NQ, dan N ini gamma ini itu faktor daya dukungnya. Ada di tabel. Untuk yang SC, SQ, sama S gamma itu untuk yang mempengaruhi bentuknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk. Kalau DC, DQ, sama D gamma itu yang kedalamannya, IC, IQ, sama I gamma itu yang kemiringannya. Untuk B tadi dijelaskan itu lebar pondasi, DF itu kedalamannya, gamanya itu berat volume tanahnya. Nah, untuk PO ini dia juga DF kali gamma, itu kan overburden. Nah, kita sekarang ke faktor bentuknya, ilustrasi gambarnya. Nah, kita lihat ya. Dia bentuk itu kayak bentuk pondasi ini dia mempengaruhi ininya, membentuk suatu failure lines di bawah tanah, itu garis keruntuhannya. Yang kita lihat juga ke atas dari permukaan tanah, lebih dari permukaan tanahnya. Nah, jadi sini lihat nih bentuknya itu juga mempengaruhi bentuk failure lines-nya. Kayak yang standar biasa kan,
ya udah bentuknya kayak ini, bentuk kayak gini standarnya. Terus kalau dia bentuknya memanjang ke bawah gitu, ramping, dibentuknya beda juga, tergantung dari bentuk pondasinya, apakah itu bisa aja balok atau lingkaran atau segitiga, itu bisa. Nah, ke faktor kedalamannya. Nah, bisa dilihat sini, pertama-tama dia sebelum turun ke bawah bentuknya kayak gini, standar failure length-nya. Nah, pas dia mengalami penurunan, terjadi perubahannya, jadi lebih lebar, melebar gitu. Nah, dijelasin di sini increase line length-nya, increase with depth. Berarti ini kedalaman itu mempengaruhi line length-nya, jadi lebih besar. Nah, terus yang ketiga itu kan tadi inklinasi, yaitu faktor dari kemiringan itu sendiri. Bisa lihat di sini, kalau dia standarnya gaya di sini nggak ada kemiringan, bentuknya kayak tadi standar, cuman keluar permukaan segala macam. Tapi kalau dia dimiringkan dengan gaya yang dari samping sini, lihat failure surface shallower and shorter, jadi lebih pendek perubahannya. Bisa kelihatan di sini ada dua kan, yang standar yang ini, yang bawah ini, dia yang dimiringkan itu lebih ke sini. Segala perbedaannya. Nah, lebih tajam ya, lebih kecil ya, lebih itu karena bebannya dimiringkan. Nah, kayaknya sampai situ aja. Ada lagi terakhir, tabel faktor daya dukung tanah. Nah, ini cuman kayak tabel-tabelnya aja sih, ngasih info berapa degree-degreenya. Dan ini faktor-faktor pendukung tadi yang ada dijelasin di rumus persamaan. NC-nya untuk segini ini MC, NQ, dan N gamanya. Sampai ke ini di sini cuma nyampe 50. Mungkin ada lagi kalau ini di atasnya. Nah, ya. Sekian untuk video kali ini. Semoga materi yang kali ini dapat bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton ya. Sekian.